Anak-anak kalau kecil masih usia dini, kalau dibilang jangan nakal, dia nakal tidak? Malah nakal. Yang dia dengar hanya kata-kata nakalnya kan. Jadi kalau kita jangan nakal. Yang lucunya nih Bunda Bina pernah dengar, orang tuanya mau pergi, tapi dia pesan ke anaknya, kamu jangan nakal ya. Kok bilang pesannya jangan nakal sih? Kenakan harusnya kata-katanya kan harus positif kan? Anakku, mama mau pergi, nanti kerjakan ini ya. Nanti kalau kamu mau belajar, biar nanti ujiannya bisa belajar yang baik. Bisa kan kalimat positif bukan kalimat negatif? Bisa kan? Insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan bilang, jangan nakal ya. Akhirnya anaknya yang tadi nggak nakal jadi nakal. Ya, nah seperti itu. Jadi ibu-ibu semua, kalau tadi mudah-mudahan nanti kita bisa ya merubahnya, bahwa kita banyak orang tua itu punya ambisi. Wajar nggak kalau kita punya ambisi untuk anak kita menjadi anak yang baik, sukses, ya, nanti berhasil di kehidupannya. Wajar tidak? Wajar. Tapi apakah wajar kalau kita memaksakan kehendak kita pada anak-anak kita? Tidak bisa. Kebanyakan dari kita memaksakan ambisi pribadi kita pada anak-anak kita, sehingga anak itu tidak diajak komunikasi, hanya memaksakan kehendak kita. Apa yang terjadi? Mereka merasa tertekan. Ada anak, pernah dengar tidak? Anak yang kemudian masuk rumah sakit jiwa umur 6 tahun. Pernah dengar? Pernah ya. 6 tahun. Apa yang dilakukan orang tuanya Pak Widodo, Pak Aksan? 6 tahun masuk rumah sakit jiwa karena apa? Dibebani dengan les yang begitu banyak. Les matematika, les ini, les itu, les bahasa Inggris, les kumon, les apa. Anaknya capek. Akhirnya yang terjadi apa? Anaknya sering ngomong sendiri. Lelah. Psikologisnya kena, semuanya kena. Mental. Akhirnya dia ngomong sendiri, sibuk sendiri, dia tidak bisa lagi berkomunikasi, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena ambisi dari orang tuanya. Ajak anak kita berkomunikasi. Bagaimana caranya berkomunikasi? Nanti, ini udah selesai belum Bunda Pak? Masih Bunda, silakan. Masih. Gimana ibu-ibu, masih siap kan mendengarkannya? Kasih plus dulu dong. Ya, semangat ibu-ibu ya, ada bapak juga, Masya Allah ya. Kita haruskan, kita kalau ibu-ibu kita beri applause, tapi kita berikan applause yang keras untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Kenapa? Biasanya kalau acara parenting itu yang Bunda Mina ketahui, yang hadir ibu-ibu semua. Padahal urusan parentingnya apakah urusan ibu-ibu saja? Tidak, urusan bapak-bapak juga kan? Ya, tepuk tangan dong semuanya. Bahwa harus dua-duanya sama-sama dengan kompak mendidik anak-anaknya, betul? Jadi orang bapak-bapak bukan hanya ngasih uang cari nafkah saja, tapi juga sama-sama mendidik dengan ibundanya di rumah dengan kompak. Ya, jangan ada yang satu ke sini, jurusannya satu ke sini, jurusannya akhirnya anaknya jadi bingung. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT dan juga bapak-bapak yang luar biasa dan dirahmati Allah juga, bahwa yang harus kita perbaiki adalah komunikasi kita dengan anak kita. Selama ini kita penuh instruksi sesuai keinginan kita, tidak dengan komunikasi yang penuh cinta. Tujuan komunikasi apa? Info apa yang kita inginkan tersampaikan kan? Nah, bagaimana kalau apa yang kita maksud tersampaikan dengan baik kalau tidak disampaikan dengan penuh cinta? Ya, bagaimana komunikasi penuh cinta itu? Yang pertama adalah nasihat yang penuh cinta. Nah, anak-anak harus diberikan nasihat yang penuh cinta, bukan nasihat sambil marah-marah. Ya, apa yang disampaikan mungkin isinya benar nasihatnya, tapi cara menyampaikannya dengan marah-marah masuk tidak?
tidak masuk. Ibu-ibu mungkin praktisi pendidikan ada di sini ya. Tadi ada Bunda siapa yang tadi praktisi pendidikan, bahwa ketika anak dalam keadaan stres, dimarahi, apa yang terjadi? Otak pusat berpikirnya yang di sini tertutup. Tidak ada ilmu dan informasi atau nasihat apapun yang bisa masuk. Ketika anak dalam keadaan stres, tertekan, tidak ada yang bisa masuk. Ya, jadi yang pertama apa? Nasihat yang penuh cinta. Yang kedua, sentuhan cinta. Apa? Kalau mencubit sentuhan cinta bukan? Cinta Bu, biar benar. Kalau mukul sentuhan cinta bukan? Emosi itu namanya, bukan sentuhan cinta. Jadi sentuhan cinta yang mana? Nih Bu, tadi Bunda udah ya sekali. Sentuhan cinta itu gimana? Seperti ini, kita belai punggungnya, nah gitu ya. Nah, nanti disampaikan dulu, menurut kamu benar tidak? Kita ajak komunikasi. Kalau hal itu tuh salah apa benar? Ajak dia komunikasi. Ya, karena anak-anak, apalagi anak usia dini ya. Kalau anak usia dini itu mereka masih berkembang otaknya, belum sempurna. Jadi mereka bukan orang dewasa dalam tubuh mini, bukan. Memang otaknya belum sempurna. Sementara kita memberikan kepada mereka hal-hal yang sifatnya orang dewasa, jadi mereka belum ngerti. Jadi kalau untuk anak usia dini, kita harus memberi pengertian dulu pada mereka, memberikan motivasi dan arahan dulu sama mereka. Kalau yang lebih besar, apa? Kita ajak mereka untuk apa? Berdiskusi. Ya, baik. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun itu anak apa? Perlakukan mereka seperti raja. Ini kata Ali bin Abi Thalib ya. Perlakuan mereka seperti raja. 8 sampai 11 tahun perlakuan mereka seperti tawanan. Disitulah kita menetapkan, memberikan aturan-aturan dan disiplin-disiplin. Kemudian 15 sampai sekutnya 21 adalah kita perlakukan sebagai teman. Ya. Nah, kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah ya, Allah merahmati orang-orang yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Terus Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah membantu anak-anak berbakti kepada kita? Rasulullah menjawab, kita memaafkan apa yang menyulitkannya. Kemudian apa? Tidak memakinya. Apalagi? Ya, tidak memakinya, memaafkan apa yang menyulitkannya. Kemudian jangan membebaninya dengan hal-hal yang sulit, yang memang dia belum mampu melaksanakannya. Jadi seperti itu Rasulullah menyampaikan bagaimana Rasulullah itu sangat sayang dengan anak-anak. Sampai sholat aja itu Rasulullah kemudian sama cucunya beliau kan. Beliau sampai ini ketika sujud itu cucunya beliau naik ke atas beliau tetap diamkan dulu, kemudian baru pelan-pelan beliau naik. Jadi begitu bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kita. Dan sementara sekarang banyak dari orang tua yang mendikte anaknya dengan perintah-perintah, kemudian cara memarahinya juga membuat anaknya merasa tertekan. Nanti ketika anaknya besar, apa yang mereka lakukan? Ketika kita sering mencubit anak kita atau memukul anak kita, apa yang nanti yang terjadi? Dia juga akan mencubit kita, atau dia akan melawan, dan dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itulah yang terjadi. Nah, jadi kita harus berkomunikasi dengan dia. Tadi udah 1, nasihat penuh cinta. Yang kedua, sentuhan cinta. Yang ketiga apa? Ada 4 nih. Yang ketiga adalah hadiah. Hadiah ya. Hadiahnya dalam bentuk apa? Bisa berbagai macam. Ya. Tapi ketika anak berhasil melakukan sesuatu, ibu-ibu, bapak-bapak jangan, kamu hebat kamu ya. Apa yang terjadi kalau kita langsung mengatakan hebat? Anak menjadi sombong, besar kepala. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita menyampaikan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak sombong, bahwa semuanya terjadi karena Allah, bukan karena kehebatan dia semata-mata, tapi karena Allah. Jadi yang pertama diucapkan
Kepegang tangannya, selamat Yana, alhamdulillah kamu sudah berhasil melakukannya. Ya, tapi ingat, jangan dia kemudian merasa jumawa, berhenti di situ. Karena ingat surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan berikutnya, jangan diam. Ya kan? Seperti itu. Yang kemudian yang keempat adalah waktu yang berkualitas. Ada mungkin kalau di sini tidak ada yang orang tuanya semua sempat dengan anak-anaknya semua ya.